Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Ibadallah fikum wa iyaya bittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jemaah sekalian, pagi ini kita kembali bisa bersama-sama di majelis ini. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan kebaikan buat kita semua. Salam dan salam mari kita sampaikan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat kita semuanya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, baik kita kembali melanjutkan Kitabul Hajj, kitab tentang pembahasan haji. Ya. Kita masih melanjutkan tentang siapa yang diwajibkan haji. Ya. Salah satunya siapa? Orang yang balik, berakal dan mampu ya. Pembahasan ini kita masih berbicara tentang orang yang balik dan berakal ya. Salah satu syarat utama ya seorang itu diwajibkan haji. Kita masih melanjutkan pembahasan yang minggu lalu. Fal hajju, adapun haji ya. Wajibun itu wajib alal balikil akili, atas orang balik dan berakal. Apa tadi? Balik, berakal ya. Wal fara'idi kulliha, dan kewajiban-kewajiban lain juga syaratnya di dua itu menurut Imam Syafi'i. Apa tadi? Balik, berakal. Ya, okay. Kemudian wa in kana safihan, walaupun dia bodoh. Bodoh itu bukan berarti tidak berakal ya. Bodoh itu apa ya? Gimana bodoh itu? Bukan idiot, bodoh. Bodoh itu bukan dia berakal tapi bukan idiot. Idiot sudah tidak berakal. Ya, kurang ya ini cara seperti kekanak-kanakan kan sering tuh orang besar tapi kekanak-kanakan ya. Bodoh, tidak bisa berpikir jauh ya. Baik. Kemudian fa'idza hadza, apabila seorang berhaji ya, seorang berhaji. Kemudian kondisi dia balighan akil. Dia balik dan berakal. Walam yakun alaihi ya'udu li hajjati akhra. Nah, jadi dia nggak usah balik lagi haji karena dia sudah berangkat haji. Kondisinya berarti berakal dan balik. Nggak usah lagi haji. Artinya dia sudah menunaikan satu kewajiban. Karena haji itu yang kedua itu hukumnya bukan wajib lagi tapi apa? Sunnah. Ya. Jadi haji itu yang kesananya bukan haji wajib lagi tapi sunnah. Bukan wajib lagi. Wa fardul haji, dan haji diwajib wajib haji. Nah, ini ada. Ya, jadi gitu. Wa fardul haji, wajib haji zailun, itu hilang. Hilang wajib haji. Ke siapa itu? Amman balagha magluban ala akdihi. Ketika akalnya hilang. Ngerti ya? Berarti orang gila itu enggak wajib. Nah, ada persoalannya, kita jawab bersama nih. Apa persoalannya? Kalau seorang pingsan melewati waktu sholat,
Gimana? Misalkan pingsan jam 10. Pingsan. Bangun jam 5 sore. Sholat zuhur dan asar kelewat. Ah, gimana? Apakah dia tepat sholat ketika sadar atau gimana? Ya? Oh, satu pendapat hilang kesadaran, hilang kewajiban. Ada pendapat lain? Hah? Pada gimana? Ada qada. Oke, dua pendapat. Tipe muslim semua dua pendapat di situ. Hah? Kita nanti bahas. Ini saya minta tanya dulu. Ada lain? Yang pernah pingsan siapa? Begitu dia sadar, sholat terus. Itulah yang qada tadi. Ada lain? Baik, jemaah sekalian. Pingsan ini tidak ada hadis yang khusus membahas pingsan. Nah, ini saya tegaskan dulu ya. Jadi ketika beda jawaban nanti harus siap. Karena tidak ada hadis berkaitan dengan apa? Pingsan. Yang ada adalah ketiduran dan hilangnya akal. Yang ada dalam teks hadis itu ketiduran dan hilang akal. Kalau hilang akal sepakat ulama, orang gila nggak wajib. Bukan aja memang nggak usah lagi diqadha. Sepakat itu nggak ada khilaf tuh ya. Misalkan orang gila, gila dia. Sebulan gila, ya nggak apa-apa. Nggak ada, itu sepakat para ulama. Karena jelas ya. Jadi sepakat. Yang ketiduran juga sepakat. Apa itu? Wajib ketika bangun dia sholat. Enggak qadha ya. Bangun, misalkan dia tidur jam 10. Bangun jam berapa? Jam 5 misalkan ya. Enggak ada yang bangunkan. Nah, maka ketika dia bangun, segera sholat apa dulu? Asar dulu apa zuhur dulu? Zuhur dulu ya. Zuhur baru asar. Nah, persoalan pingsan ini beda pendapat para ulama di situ. Apakah dia masuk gila? Nanti ya. Apakah masuk ketiduran? Di situ yang terjadi khilafnya para ulama. Tidur maksudnya. Bab tidur apa bab gila? Nanti ya. Abu Hanifah yang paling otoritatif paling awal mazhabnya. Beliau mengatakan kalau pingsannya lebih 6 hari baru nggak usah diqadha. 6 hari. Sudah mati suri nih. Menurut beliau lebih 6 hari nggak usah diqadha. Tapi kurang 6 hari, artinya di bawah 6 hari ke bawah ya, wajib qadha. Ya. Nah, Imam Malik, Imam Syafi'i sama pendapatnya. Apa itu? Pingsan itu hilang akal. Ini pendapat beliau, ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarhu Al-Muhadzab. Jadi dia tidak wajib qadha, tapi kalau mau lakukan boleh. Paham maksudnya? Kalau mau silakan, tapi tidak wajib lagi qadha karena dia sudah termasuk hilang akal. Imam Hambali, siapa Imam Hambali? Imam Hambali. Imam Muhammad bin apa? Ini wajib qadha. Ya. Pingsan kapanpun bangun tetap wajib qadha. Ini jadi beda pendapat. Berapa pendapat berarti? Abu Hanifah, Malik, Syafi'i satu pendapat, Hambali satu pendapat. Bapak ngambil pendapat mana? Cari yang ringan terus enggak tahu. Karena kita bermazhab Syafi'i. Nah, hadisnya sama jemaah sekalian, ya. Hadis yang dipakai ini ya, sama. Ini sampai nanti dijelaskan di hadis ini, ya. Saya jelaskan, saya baca dulu. Fardul haji, kewajiban haji itu zailun amman balagha magluban ala aklihi. Kewajiban haji itu hilang kalau akalnya hilang. Ya.
Li'anna al-fara'id, karena semua kewajiban itu ala man aqalaha, atas orang yang akalnya jalan, maksudnya itu. Jadi kewajiban hukum Islam itu terjadi karena apa? Akalnya jalan. Ya, karena akalnya jalan. Wa dzalika anna Allah azza wa jalla khataban. Jadi demikian Allah Subhanahu wa taala menyeru bil faraid, kewajiban-kewajiban ini, man faradaha alaihi, siapa yang diwajibkan atasnya. Jadi akal ini yang menjadi beban hukumnya, ya. Jadi akal ini yang menjadi beban hukum. Nah, sekarang orang yang linglung, ada orang tua yang suka linglung, ya. Nah, gimana itu sholatnya? Ada orang tua linglung. Sering kita ditanya sama jemaah itu, ibu saya kadang ingat, kadang enggak. Sholatnya kalau kita suruh sholat zuhur dikerjakan 2 rakaat, kadang-kadang terus sholat gantiin. Nah, berarti masuk apa nih? Pikun, ya. Nah, orang pikun itu bagaimana? Hilang akal, ya. Nah, dihukum orang pikun itu tergantung pada ketika kapan dia ingat, gitu, ya. Gak usah bapak-bapak paksa. Kenapa? Karena akalnya sudah pikun. Jadi kalau orang pikun itu gak usah kita paksa. Mak, sholat mak. Masuk neraka gak sholat. Ya orang pikun gak usah seperti itu. Biar dia, kalau dia ingat sholat sendiri. Gak usah disalahin. Kenapa sholatnya 2 rakaat mak? Gak usah, karena memang sedang pikun. Nah, ini pikun. Jadi gak usah kita marah-marahin. Biasanya usia-usia pikun itu usia masuk usia ke 80 ke atas, ya. Pak Taufik berapa? Udah bentar lagi. Nah, orang yang suka menghafal Quran itu terjaga pikun. Saya lihat penghafal, bukan harus hafal Quran, bukan. Penghafal tuh penghafal, ya. Suka hafalan. Jika kita misalkan yang nggak banyak hafalannya, pokoknya ada ayat yang kita hafal per hari, ya. Itu nggak pikun kita. Pokoknya ada, misalkan hari ini 1 ayat, ya hafal tuh. Gak usah ini, jangan sok-sok sibuk. Ya, Pak Harma ini sambil hitung-hitung emas baca Quran, gitu kan. Jangan sok sibuk, emas terus dipikir. Hafalan 1 ayat saja dalam pahalanya luar biasa. Ya, 1 ayat per hari. Gitu, ya. Nih Pak dokter, Ibu dokter juga sama. Di waktu-waktu luang ambil Quran, hafal 1 ayat, seperti itu. Itu terjaga dari pikun. Di samping pahalanya besar, kita dicatat Allah sebagai penghafal Quran. Penghafal Quran itu bukan harus hafal Quran semuanya, tapi orang yang berusaha terus menghafal Quran. Nanti dapat mahkota kita di surga, Masya Allah. Ya, 1 ayat, khusus 1 juz, 1 ayat ini. Kita ini kan orang cepat lupa lah, ya. Cepat ingat, cepat lupa. Ya, terserah kita lah, kemampuan kita. Pokoknya jangan kita tidak hafal Quran lagi usia-usia kita ini. Hafalkan Quran 1 ayat per hari. Dicatat artinya, ditadaburi. Masya Allah. Jangan banyak ngobrol di usia-usia kita ini, nongkrong di kedai kopi. Usia tinggal berapa jengkal lagi nih. Masih ngobrol di kedai kopi, hitung-hitung tanah, hitung-hitung istri. Nggak usah lagi. Istri sudah cukup lah. Ya, tanah cukuplah, rumahnya usia apa lagi? Kenapa? Kenapa? Enggak. Udah jangan mimpi ini itu lagi. Ini udah waktunya sudah hampir habis. Pak Bania? Bukan waktu itu, Pak Bania. Waktu hidup kita sudah hampir habis. Setiap beberapa saat saya lihat jemaah ini ada selalu yang meninggalkan kita. Kemarin siapa? Isinya Pak Husaini, ya. Pak siapa? Yang Pak Husaini yang meninggal itu, yang di Kemira, ya. Dulu sering aktif aja di sini, kan? Ya kan?
Oh, udah satu kita meninggal. Yuk kita mulai sekarang. Apalagi kita cari? Apa coba renung-renung? Apa yang kita cari lagi kan? Istri sudah punya, rumah sudah ada, mobil sudah pernah punya kan itu. Sekarang coba bagaimana kiat masuk surga cepat. Salah satu hal dulu, biasakan bersihkan hati dulu. Hati ini berbahaya tuh. Sifat dengki, iri, apa itu, jelek dengan orang ya. Bersihkan dari sifat-sifat itu. Jangan dengki, iri dengan orang, dengan kekayaan orang. Semua kita punya rezeki masing-masing. Ya, jangan iri dengan Pak Harmaini karena banyak emas. Itu bukan punya beliau. Itu jualan Pak Harmaini ya. Itu jualan. Saya kalau ke tempat beliau bukan beli, bukan jual. Saya suka hitung-hitung beliau. Banyak kali saya bilang emas. Tapi beliau berapa kali saya ke sana nggak pernah nawarkan saya satu pun. Ini gawat juga beliau. Nggak ada yang nawarkan Ustaz, satulah buat Ustaz. Ini nggak pernah saya lihat. Selalu ditawarkannya apa? Udah ngopi Ustaz? Kalau kopi sama Bang Rizky aja dapat. Ya belum ikhlas dulu yang mahal-mahal. Baik ya, kita lanjut ya. Ya Allah, sampai mana tadi ya? Pikun udah tadi. Wala yuhatibu, tidak diseru ya. Allah tidak menyeru illa kecuali man ya'qilu, kecuali orang yang berakal ya. Al-muhatabat. Jadi dia berakal menyeru orang yang berakal untuk diseru. Nah, ya, jadi diseru, siapa yang diseru? Orang yang berakal. Seperti itu ya. Ini ada hadis ini. Wa dalat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ditunjukkan oleh sunnah, maksudnya hadis Nabi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dzalika ma dullu alaihi kitabullah, apa yang ditunjukkan oleh kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hadis yang menunjukkan itu, seperti hanya juga ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rafa'al qalam. Qalam itu apa? Dicatat. Kita kan dicatat qalam. Qalamun. Apa itu? Bukan kau, ini qalam. Pena. Rafa'al qalam, diangkat qalam, artinya tidak dicatat ya. Kita kan dicatat nih harian nih. Siapa yang catat? Malaikat apa namanya? Ratib. Dicatat. Harian kita ini sedang dicatat. Siapa yang ngantuk jam ini, jam berapa? Ngaji sedang ngantuk. Itu dicatat malaikat. Paham ya? Semua dicatat. Ada yang sedang merenung, bukan ngaji tadi, ternyata renung yang lain-lain itu semua dicatat. Dicatat oleh malaikat. Rafa'al qalam, diangkat qalam ala salasah, atas 3 hal. Artinya orang nggak dicatat, nggak sholat nggak dicatat, nggak haji nggak dicatat, nggak ada dosa maksudnya, nggak puasa juga nggak ada dosa. Ya, siapa itu? An-nisabi hatta yahtalim. Dari seorang anak sampai dia dewasa. Ya, jadi nggak dicatat. Anak kecil nggak dicatat, ya. Nah, itu lain lagi babnya. Gilanya nanti nggak masalah. Yang membuat dia gila ini dosa besar. Do you understand? Pas gilanya dia nggak masalah karena dia sudah kehilangan yang membuat dia gila ini akan dipermasalahkan di akhirat. Ya, ngerti ya? Itu sabunya yang berdosa besar. Ya. Gilanya dia hilang akal, tapi yang membuat dia hanya jadi dosa besar ini. Oke? Baik.
Nah, jadi pertama tadi apa tadi? Anak kecil yang sampai dia balik. Ya. Wal majnun hatta yafiq. Orang gila sampai dia kembali akal. Orang gila berarti tidak dicat. Walaupun dia tadi gilanya oleh mabuk, kayak oleh sabu-sabu, pas gilanya itu nggak dicatat. Masuk jadi gilanya yang jadi masalah. Paham maksudnya? Kenapa dia gila ini jadi masalah? Stres, depresi, mabuk, ini yang jadi catatan dosa besarnya. Ya, tapi kalau sudah gilanya, karena dia sudah memang tidak akal. Ya, baik. Kemudian wanaimu hatta yastayqi. Orang tidur sampai dia bangun. Nah, tadi Imam Syafi'i dari sinilah pingsan itu mengambil pendapat. Pingsan itu beliau katakan orang berarti hilang akal, ya. Seperti itu. Baik, ada tanya dulu? Aman semua? Aman terus nih. Aman? Nah, yang ditanya, Hana, lanjut. Bapak, nambah baca? Bapak, nambah. Silakan. Apa itu? Orang yang haji di sini sehat ya. Karena linglung. Lalu di mana di Bangkek. Kemudian mendekati Arafah dibawa ke sana karena haji itu Arafah. Iya. Jadi dibawa ke Arafah. Sementara orang itu belum kembali. Di Rabu lah. Lalu hubungan dengan kita itu tadi itu bagaimana? Baik. Tadi kita bahas tadi ya. Orang linglung kondisi dia memang nggak ingat apapun. Sebenarnya kolamnya dicatat, nggak dicatat oleh Allah. Paham ya? Nggak ada pahala bagi dirinya. Kebaikannya kayak mau, keburukannya ngerti. Maksudnya dia nggak ada catatan. Seperti orang gila. Buat apa memang karena dia bukan sebuah kesadaran. Ada orang gila ibu-ibu yang sering itu, yang suka bersih-bersihkannya itu. Apa itu? Kotoran di jalan tuh saya lihat. Pagi-pagi tuh ada ibu-ibu yang suka tidur di bawah pohon kota sigli itu. Dia bersihkan jalan, itu nggak dapat pahala dia. Karena dia bukan kesadaran dirinya. Mencuri pun dia nggak dapat dosa. Karena dia nah, linglung ini, kalau dia sedang pas error, memang nggak dapat pahala. Dia juga tidak dapat dosa bagi dirinya. Nah, cuma kenapa saya lihat orang linglung ini tetap dibawa ke mana? Ke Arafah, kan dia dalam proses haji dirinya. Paham ya? Siapa tahu pas di sana dia sadar. Paham ya? Kalau tidak sadar kan juga tidak masalah karena memang ini proses dari perjalanan haji. Kalau sampai tidak diajak ke sana kan sangat sayang sekali. Dari Indonesia jauh-jauh misalkan. Walaupun dia linglung, bawa ke sana siapa tahu. Kenapa? Karena secara keseluruhan hukumnya dia sedang melaksanakan ibadah haji. Allah sudah berikan catatan keberangkatannya menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti itu, Pak. Tetap bawa saja. Cuma saya lihat kemarin ada data, saya iseng-iseng baca Google. Ternyata tahun kemarin ada 6 jemaah yang masih hilang dari Indonesia ya. Saya lihat, itu barangkali yang kemana itu Pak Bannya? Linglungnya. Kok dia makanya dikritik nih masa siapa itu? Masa yang masuk KPK itu siapa? Dan saya Yakub ini banyak dikritik karena dia termasuk yang tidak begitu peduli dengan kehilangan, nggak diakses terus. 6 orang ternyata jemaah haji itu yang belum kembali itu. Ya, mungkin meninggal lah ya. Menghilang tanpa di Saudi Arabia kan ada biasanya haji itu ada identitas, berarti si orang yang hilang ini identitasnya hilang. Mau dibawa kemana dengan jutaan orang itu mayat kan nggak, kalau di Saudi nggak ada sistem masukin es, masukin apa namanya kulkas tuh. Temu mayat biasanya diumumkan, ada data diumumkan nanti di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, nggak ada tuntas nanti ya, tuntas terus.
nggak ada lagi masuk apa itu es. Berapa kulkas nanti kan banyak meninggalnya tuh. Jadi tuntas saya lihat bukan hilang napanya tapi tapi identitas mungkin dia tercopot, dia hilang. Kadang-kadang orang linglung ini kan juga nggak lupa dia ininya apa itu. Biasanya pakai apa? Gelang apa itu? Gelang ya. Orang linglung kan ya, namanya orang linglung dia buka-buka dalam kondisi sekarang meninggal ya sudah. Kalau hilang dalam konteks penculikan itu sangat tidak mungkin ya karena mereka ada batas antar negara tuh. Tidak mungkin. Ya kemungkinan besar meninggal cuma tidak tahu. Ya, kan cepat kali pernah lihat kan? Yang kalau kita lihat orang menguburkan di Baki pernah lihat Pak ya? Pernah datang Bapak ke Baki itu? Ya, cek, waduh, per nggak nyampe setengah jam ya, kubur, cak, ke habis sudah, cepat ya, setengah jam paling nggak ya. Karena kuburannya memang sudah disediakan, masukin kubur, cepat ya, nggak ada proses lain. Hah? Itulah sudah ada kuburan-kuburan yang dimasukin, masukin, udah cepat. Sangat cepat sekali. Bawanya pun pernah lihat bawanya kan? Bawanya kencang kali dia. Uh. Cuma orang Indonesia, aduh saya suka ingatkan, di Baki itu buat surat orang Indonesia. Dilempar nanti di situ. Ya Allah, mudah-mudahan kedaiku jalan. Nanti dilempar sama dia. Banyak surat. Ada lihat surat-surat, banyak surat di kuburan Baki itu. Itu orang Indonesia itu kerjaannya orang India. Buat surat sama Allah di Baki. Ya Allah, anakku cepat jodohnya. Di situ. Sama di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu kan kotor sekali ya. Ya, Jabal Rahmah itu sangat kotor. Batu semuanya ditulis-tulis, doa-doa di situ. Ya Allah, ini orang sakit kepala itu. Apalagi Bapak kalau naik ke tempat Nabi apa dapat Gua Hiro, tulisan itu kalau nggak Melayu India, nggak ada yang berbahasa Arab. Melayu India, semuanya minta doa. Ya Allah, kenapa kok salah arah orang? Doa di mana? Doa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi atau di mana di semua tempat, jangan di tempat-tempatnya tidak disunahkan, ya. Doanya ya boleh juga di situ berdoa, tapi jangan nyatatnya apa itu? Kan kotor itu. Yang coba lihat kalau kemarin mungkin ke Jabal Rahmah nggak sempat lihat-lihat, itu tidak ada batu yang tidak tertulis semua. Kalau nggak bahasa India, bahasa Melayu, bahasa Inggris pun nggak. Bahasa Inggris lebih pintar tuh. Apa itu tulis-tulis di situ? Kotor kan? Kotor sekali itu. Apa itu? Jabal Rahmah itu kotornya, ya. Kemudian gunung apa tadi? Nabi Muhammad itu Gunung Jabal Nur ya. Pak Armia, Jabal Nabi dapat wahyu gunung apa? Bukan guanya, gunungnya Jabal Nur ya. Oh. Itu Bapak kalau nanti ke sana, ya Allah enaknya kita sama-sama Pak ya. Ada rencana nggak Pak? Bayarin saya berangkat juga. Kita di Jabal Nur itu kan jangan dulu naik Pak, pagi-pagi itu lewat dulu, ada taksi sekarang, murah tuh. Taksi pagi-pagi minta antar ke Jabal Nur. Jangan dulu naik, lihat dulu. Nah, gunungnya kan nampak tuh pagi-pagi tuh. Ada orang yang berbaris ya, naik tuh. Nah, naiknya kalau kita ini jangan siang-siang, panas. Tidur dulu dan jam ini. Udah Pak ini Pak Kam. Oh, diam aja Pak Kam. Nah, Pak Kam jam berapa naik? Malam. Panas Pak Kam olahraga. Jam 3 subuh naik ya. Nanti 2 jam Pak Kamnya. 2 jam ya. 2 jam ya. 2 jam sampai subuh tuh kita sholat ambil wudhu dulu lah dari bawah, kita sholat di atas nanti pas subuh berjamaah di atas banyak tuh. Kita sholat di sana ya. Pas matahari apa? Sunset apa tuh? Sunrise. Sunset ya. Insya Allah kita sama-sama berangkat ya. Ya, kok nggak ada yang ngamin kan? Ini mah repot. Saya sama-sama berangkat jemaah mufid ya. Pak Maharma ini itu nanti kumpulkan itu
Baik, kita lanjut apa cukup nih? Ya silakan. Oh kurban, bab kurban, boleh boleh lah. Baik silakan. Ah, baik, bolehkah kita hutang untuk kurban? Terus satu lagi Bang Rizky? Apa? Oh ya, baik yang pertama tadi tentang bagian nggak nyampe, waduh, nggak nyampe hutang boleh, walaupun tidak utama, paham ya? Karena kenapa? Ini termasuk seperti sesuatu hukum yang berkaitan dengan kemampuan, gitu ya? Ini bukan kayak sholat. Kalau sholat sudah mampu nggak mampu harus sholat. Ini seperti zakat. Dia mampu maka dia kena hukum. Nah, memang ada yang wajib, tapi jumhur ulama kurbannya tidak sampai derajat wajib. Sunnah, ya. Sunnah muakkad, sunnah yang begitu dikuatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana melaksanakannya? Ketika orang sanggup. Sanggup itu apa? Ya ada uang lebih di luar kehidupan hari-hari. Kalau tidak ada, waduh, ini nggak ada makan kita nanti nih. Nah, itu berarti tidak usah berhutang. Kalau juga dia berhutang, ya tidak masalah. Tetap korbannya syah, dapat pahala. Cuma tadi usahakan kalau memang tidak sanggup, tidak dipaksakan karena ada hukum lain. Baik seperti itu. Yang kedua berarti mewakilkan, belikan saya ini untuk cari, boleh silakan. Wakilah untuk cari kambing, cari lembu, silakan. Rata-rata memang kita kan mewakilahkan, ya. Bapak biasanya kirim uang, ya, transfer uang, kemudian orang yang mencarinya. Termasuk di masjid-masjid saya rata-rata kan seperti itu, ya. Bukan kita sendiri yang cari, ya. Kita kirim uang, transfer, kemudian orang itu yang mencari, nggak masalah. Paham ya? Walaupun lebih utama kita, yang utamanya memang kita yang beli. Termasuk zakat nggak mesti harus apa itu. Lung kang terima, itu nggak mesti. Kalau yang perlu itu cuma nikah. Yang disepakati ulama yang perlu apa tadi? Itu ijab kabul itu di nikah. Walaupun ada ulama pendapat Syafi'iyah dulu, ya, apa itu? Jual beli juga harus, tapi itu sudah termasuk pendapat yang mulai ditinggalkan. Repotlah kita jual sayur berapa? Ya, jadi nggak usah lah. Ketika kita beli jual transaksi itu kan bagian dari akad di situ, nggak usah lagi. Kalau yang perempuan kan repot juga, berarti Pak akan senang kali. Akad dulu. Bapaknya, kenapa? Akad terus kita. Yang akad itu cuma yang disepakati cuma apa? Akad nikah. Yang lainnya tidak ada sebuah kesepakatan, ya, karena sudah mengganti dua barang itu, ya, itu sudah menjadi tanda apa tadi? Akad di situ. Baik seperti itu. Yang lain aman ya, cukup ya. Satu lagi nih kalimat penting nih, boleh ya? Kalau mau pulang jangan dulu, penting sekali. Baik, walau hajjal gulam qabla al-bulughul hulum. Kalau orang haji tapi dia belum balik. Nah, ini penting nih, ya. Dia belum balik. Ya, belum balik. Semua asa. Cuma dia kemudian panjang umur. Panjang umur itu sampai dia balik. Apakah perlu haji lagi atau enggak? Maka semua asa balik kan lam yahud. Dia belum haji itu. Nanti maksudnya belum haji. Anak haji kita yang kita bawa umroh kita, dia sebenarnya belum haji dan belum umrah. Kenapa dia pergi belum balik? Paham ya? Dan Imam Syafi'i mengatakan lam taqbal haji allati qabla bulugh. Tidak diterima seorang yang melakukan ibadah haji sebelum dia balik. Ini perkataan Imam Syafi'i ini.